Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya masih dengan mobil saya, yaitu Grid Corolla tahun 1994. Oke, rekan-rekan, izin sharing lagi. 2 hari yang lalu saya mendapatkan kendala dengan mobil saya, yaitu overheating ya, overheat. Kejadiannya 2 hari yang lalu itu ampere air itu naik sekitar 1 strip dari tengah-tengah. Karena mungkin jarak yang sudah dekat dengan rumah, yaitu sekitar 1 km lagi, saya paksakan untuk tetap melaju supaya dapat masuk ke rumah. Ternyata hal itu berakibat fatal dan akhirnya mobil saya pun berhenti atau mogok, sehingga saya harus menepi ke pinggir jalan. Nah, seharusnya ketika melihat ampere lebih dari setengah, mungkin yang harus kita lakukan adalah berhenti terlebih dahulu, jangan sampai mesin itu mati. Karena yang ditakutkan pada overheat itu adalah ketika perpak dari mesin itu menjadi bengkung, sehingga yang tadinya budgetnya harus mengeluarkan yang budget kecil, ketika perpak kena mungkin ini harus turun, harus ganti perpak, kemudian cekungannya juga harus dibetulkan, yaitu dengan biaya yang cukup lumayan besar. Oke, setelah saya menepi, kemudian saya buka kap mesin. Hal pertama yang saya lihat itu adalah ada rembesan coolant di sekitar radiator di sini, di sepanjang ini. Rembesan keluar air coolant. Hal pertama yang saya pikirkan mungkin ininya pecah ataupun terangkat dari bagian siripnya terangkat. Itu hal yang pertama saya pikirkan. Kemudian saya cek selang aman, tidak ada yang bocor. Tetapi ada yang janggal ketika saya buka kap mesin. Posisi tutup air radiator cadangan sudah terbuka. Yang pasti bukan yang ini yang kemarin saya pasang baru. Ini nggak tahu peruntukannya untuk mobil apa, yang pasti ini untuk Toyota ya. Saya coba pasangkan, aplikasikan, alhamdulillah berhasil. Dan ini adalah tutup yang lama. Jadi ketika saya buka kap mesin, posisinya ini sudah terbuka dan tergeletak begitu saja, dengan selang yang sudah tidak ada. Mungkin selangnya jatuh. Alhasil sirkulasi air tidak masuk ke tangki cadangan, sehingga air terbuang begitu saja, sehingga air dari radiator ini habis, kosong ya. Terjadilah overheating. Hal yang pertama saya lihat itu, mungkin analisa saya, air terbuang karena tutupnya ini tidak menempel di tangki radiator cadangan. Kemudian saya lihat karet selangnya sudah ada, dan saya analisa lagi, ternyata pada saat saya lihat tutup dari hawa panas ini terhalang oleh karet. Dan tentunya karetnya bukan seperti ini. Ini karetnya sudah saya besarkan lagi sebelum saya ganti dengan tangki air radiator cadangan yang baru. Ini sudah saya besarkan lagi supaya hawanya tidak terhalang. Saya juga tidak paham dengan pemilik sebelumnya, kenapa ini ditutup rapat sekali sehingga tidak ada hawa yang bisa mengalirkan hawa panas keluar. Mungkin ini penyebabnya di hawa, karena hawanya tertutup oleh karet, sehingga ketika ada tekanan panas ininya meluncur keluar sehingga air radiator pun terbuang begitu saja. Ditambah lagi rekan-rekan, ininya udah aus, sehingga si tutup ini tidak berbunyi klik atau tidak rapat. Jadi ketika diangkat, ketika ada hawa panas, ini pasti akan terangkat. Jadi rekatannya tidak begitu kuat. Jadi analisa saya, permasalahannya ada di hawa panas yang tertutup oleh karet. Dan akhirnya saya biarkan mesin dulu
dingin, saya ambil air, saya masukkan air sampai penuh, saya coba starter dan alhamdulillah bil kembali hidup dan akhirnya saya udah bisa melanjutkan perjalanan ke rumah. Besok paginya saya buka radiator sambil mengecek komponen-komponen yang lain. Alhamdulillah kipas, kemudian otomatis radiator, kemudian selang dalam posisi aman. Oke, pada saat itu saya pikirkan, oh ini belah, mungkin ini harus diganti dan budgetnya cukup lumayan. Setelah saya buka dan alhamdulillah ini posisinya aman. Ini hanya terangkat saja, kepala radiator ini terangkat dari sirip radiator karena mungkin tekanan panas. Dan akhirnya saya kasih lem lagi, keseluruhannya lingkarannya saya pasangkan lagi, saya kasih air atau coolant lagi, kemudian saya cek dan alhamdulillah mesin pun nyala. Kemudian saya biarkan supaya mesin panas dulu, setelah itu kipas pun menyala dan setelah kembali ke temperatur normal kipas pun berhenti. Oke, berarti sampai situ alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau misalkan overheating, pada saat itu masih overheating, pasti kipas akan terus berputar karena tekanan panas yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi alhamdulillah perpak tidak kena sehingga saya bisa meminimalisir budget yang harus dikeluarkan. Oke, buat rekan-rekan, jadi perhatikan hal-hal yang kecil seperti ini. Silakan coba kembali lagi, dicek lagi, apalagi kalau misalkan mobilnya itu baru beli dari orang lain, silakan cek lagi. Takutnya ini tersumbat atau tertutup sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh saya. Untung posisinya saya hanya 1 km dari rumah saja, tidak dalam perjalanan jauh. Dan alhamdulillah setelah bertahun-tahun mobil ini dengan saya, baru kali ini saya dibuat kebingungan di jalan atau mogok, yaitu karena overheating, karena hal-hal kecil seperti ini. Oke, rekan-rekan, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan. Bila ada yang permasalahan yang sama, ini bisa diminimalisir atau bisa dicek kembali. Ya, banyak yang bilang pada saya kenapa harus milih mobil yang cukup berumur. Kalau bahasa Sundanya itu ririwit. Tapi saya coba berpikir dengan realistis. Mau beli mobil tua ataupun mau mobil muda, ketika mobil itu dibeli dengan second, ujung-ujungnya pasti masuk bengkel. Apalagi kalau mobil itu di atas umur 5 tahun. Jadi prinsip saya, mau mobil tua mau mobil muda, ketika membelinya second pasti akan masuk bengkel. Yang lebih enaknya lagi, kenapa saya memilih Toyota Grid? Karena spare partnya melimpah, kemudian ketika ada kendala biaya spare partnya juga tidak cukup mahal. Beda dengan mobil muda, ketika ada kerusakan pasti spare partnya luar biasa mahal. Oke, terima kasih rekan-rekan, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan. Sekali lagi, cek hal-hal kecil sebelum menjadi masalah yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.